Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi banjir di Kebonpala, Kampung Melayu. Sudah ada rekan kami Nadia Soraya dari lokasi. Kita langsung ke Nadia di Kebonpala, Kampung Melayu terlebih dahulu pemirsa. Nadia, bagaimana aktivitas warga di tengah banjir yang meskipun tadi Anda katakan sudah surut, namun masih ada beberapa titik yang menggenangi? Ya, selamat pagi Febrian. Tadi saya mengabarkan dari RW 5 dan sekarang saya berada di RW 4, tepatnya adalah di RT 12 Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan saat ini situasinya masih sama begitu, sudah mulai surut, bahkan saat ini hanya ada genangan air, namun masih dengan tekstur jalan yang sama, semakin ke dalam ini semakin tinggi begitu ketinggian airnya, ini mencapai sekitar 70 cm. Tadi kalau misalnya saya menanyakan kepada para warga begitu ya, untuk banjir ini dinilai lebih cepat surutnya dibandingkan dengan banjir-banjir yang terjadi sebelumnya. Dan saat ini memang ada sebanyak 2 RW lagi yang terdampak begitu dari 5 RW yang awalnya ini dilanda banjir sejak Minggu malam, dan saat ini hanya tersisa 2 RW, ini RW 4 dan juga RW 5, di mana RW 5 ini masih ada di kedalaman 1,5 meter. Saya akan coba menanyakan kepada para warga ini saat ini sedang melakukan pembersihan begitu ya di sini. Salah satunya ini adalah dengan Ibu siapa Ibu? Maaf. Ibu Juju. Iya. Ya. Ibu Juju, kira-kira ini surutnya di pukul berapa, Bu? Barusan bisa sahur. Habis sahur. 4:30 deh. Tadi mas saya turun ke sini masih ada segini. Pas saya turun lagi jam 4:30 udah segini. Ternyata Pas masih sepaha di pukul berapa, Bu? setengah. Ya 4:30. Pas jam 5 udah segini. Cepet, tapi alhamdulillah hari ini cepet surutnya gitu. Kalau yang kemarin tuh yang kemarin banjir kedua baru yang pertama gede, lama udah gitu udah surut naik lagi gitu. Kalau yang ini cepat surutnya. Mungkin bisa digambarkan sebelumnya ini ketinggiannya bisa mencapai berapa meter, Bu? Soalnya tangga saya 2 meteran deh. Lebih kali Om An kayaknya 2,5 meter kalau di rumah ini, soalnya terlalu dalam ya kalau ini. Soalnya iya 2 meteran itu kok. 2 meter ya. 2 meter begitu ya, Bu. Saat ini juga untuk listrik kalau misalnya saya melihat tadi di RW 8 sama 7 sudah nyala gitu ya. Kalau di RW 4 sendiri seperti apa, Bu? Mati. Sedangkan ini kena ini. Ini kena kalau meter, apalagi ono kan benar kan. Ini kena kayaknya deh. Soalnya sampai sini kaca ini. Soalnya yang depan itu tinggal tangga lagi, kalau yang belakang 1 tangga lagi. Iya. 1 tangga lagi. Kalau Untuk proses pembersihan saat ini seperti apa, Bu? ya begini. Bersih-bersih kalau nggak ada air, nggak bisa bersih-bersih. Soalnya kan mati lampu, air nggak nyala gitu. Jadi selagi ini pakai air yang ini aja dulu, yang kotor. Nanti kalau udah nyala baru pakai yang bersih-bersih gitu. Untuk airnya sekarang selain tadi pakai air yang memang tergenang di sini begitu ya, Bu, sudah ada bantuan mungkin untuk air yang bersihnya begitu, Bu, nanti? Mudah-mudahan sih. Kalau misalkan ada bantuan ya boleh deh gitu. Harapannya seperti apa, Bu? Apakah sudah ada himbauan begitu, Bu, dari... Nggak tahu sih, kayaknya belum sih. Belum ada himbauan yang katamu bantuan gitu. Belum ini saya belum dengar gitu. Kalau bantuan masalah ya makan gitu, alhamdulillah sih sahur tadi ada gitu. Untuk air saat ini belum ada? Belum ada, kalau untuk air belum ada. Untuk keluarga saat ini masih mengungsi di 4 pengungsian di depan atau seperti apa? Saya di rumah bule saya, kalau anak saya di rumah mertuanya. Punya bayi juga, bayi baru 9 bulan nanti tanggal 6. Baru 9 bulan tanggal 6 di rumah mertuanya. Aku ungsiin ke rumah mertuanya, udah 3 hari ini. Paling dia kesini nganterin adeknya kemarin dibawa juga, baru kelas 6. Mau lulus bulan ini, tahun ini mau lulus dia. Kelas 6 SD. Saya ungsiin ke nenek sono yang mertuanya. Kalau saya tidur di rumah bule saya di atas. Saya nggak ngungsi di sekolahan, nggak ngungsi. Dari tahun ke tahun nggak pernah ngungsi di sekolahan. Anaknya nggak maunya ya di rumah bulenya gitu. Oke, berarti ini pertimbangannya karena memang anaknya tidak mau untuk mengungsi di sana, jadi di rumah bule gitu ya? Iya. Bu, untuk saat ini nih kan banjir ini kan memang dikatakan sudah setiap tahun gitu ya terjadi, Bu. Apakah Ibu memang sudah memprediksi juga, Bu, untuk banjir ini? Iya, udah dikasih tahu bahwa sekian-sekiannya mau banjir. Ini mau banjir siaga 1 atau siaga 2 atau siaga 3. Udah saya siap-siapin naik ke atas. Saya tek-tekin di bawah nggak ada barang. Paling ya yang segini-gini udah biarin deh, yang bisa kita cuciin. Ya udah biarin aja, saya tinggalin. Gitu aja. Yang penting saya pintu kunci. Soalnya kan ada tabung gas segala macam. Nanti kalau misalkan terbuka, pasti tabung saya pada keluar gitu. Udah gitu aja ya. Apakah Ibu memprediksi juga banjirnya akan sebesar ini begitu, Bu, atau seperti apa? Diprediksi di perkiraan kalau misalkan batu lampas siaga 1 pasti kesininya pasti gede gitu. Saya udah tahu gitu, udah dikasih tahu bahwa ini bakal gede itu. Udah siap-siap prediksi gitu.
Terakhir Bu, mungkin harapannya ke depannya Bu, mungkin untuk terkait listrik juga, karena listrik ini nantinya akan dari warga sendiri yang menentukan ya kapan dinyalakan begitu ya Bu ya. Maksudnya Untuk harapannya ke depannya seperti apa Bu? yang terbaik aja deh. Terbaik aja Iya. Untuk rencana mungkin ada mau direlokasi nantinya Ibu ke depannya atau seperti apa Bu baiknya? Iya, ya boleh dah kalau misalkan ada direlokasi, misalkan ya batu lampa mau ditinggiin, misalkan warganya ya bom ini nggak apa-apa, saya sih nggak masalah, yang penting jangan banjir aja gitu aja. Walaupun kecil rumah saya, yang penting jangan banjir gitu. Berarti Ibu siap untuk direlokasi nanti ke Iya, depannya? iya siap. Masa kita melawan pemerintah, ya kan? Itu aja. Terima kasih banyak Bu Juju. Lanjut lagi Bu. Yaitu dia tadi Febrian, salah satunya adalah dari Ibu Juju yang mengatakan bahwa memang sudah memprediksi juga untuk banjir ini, namun memang beberapa warga lainnya tidak memprediksi banjirnya akan sebesar ini. Febrian. Ya Nadia, untuk warga di RW 4 ataupun di RW 5 tempat Anda melaporkan, ketika mereka kembali ke rumah untuk bersih-bersih, apakah nantinya mereka akan langsung menetap di rumah atau kembali lagi ke pengungsian? Ya Febrian, hingga saat ini memang selain Ibu Juju tadi ya, untuk pengungsi lainnya ini masih ada di 4 pengungsian lainnya yang berada di bagian depan, ada di SDN Kampung Melayu 4 dan ada juga di Puskesmas dan di kantor lurah begitu. Dan hingga saat ini memang mereka masih menunggu sampai nanti setidaknya untuk listrik ini sudah bisa menyala. Tadi kalau diprediksi dari para warga pada pukul 12 sekitar siang hari nanti baru akan dinyalakan, lantaran memang menunggu untuk listrik ini nantinya yang masih ada aliran listrik yang basah ini ditunggu kering terlebih dahulu. Seperti itu Febrian. Hingga saat ini juga dari pihak Kasatgas, tadi kalau saya menaikkan Kasatgas BPBD Jakarta Timur, Sukendar ini mengatakan untuk proses pompanisasi dan juga alat bantu lainnya akan segera dilakukan. Jadi nantinya untuk warga ini tidak akan melakukan hanya sendiri seperti ini untuk menggunakan ember, nantinya akan dibantu dengan pompanisasi. Namun saat ini untuk sarana prasarana ini masih disiapkan begitu, dan nantinya juga akan bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Pol Airut, ada juga dari Damkar dan juga dari Pol PP tadi kalau saya lihat di bagian depan. Febrian. Baik, terima kasih Nadia Soraya atas informasi Anda langsung dari Kebonpala di kawasan Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.